Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpun kita di rumah-Nya. Setelah satu pekan berkarya di tengah dunia, saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga besar. Kurang lebih 1 bulan sudah kita belajar bersama-sama mengenai luka batin. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin. Dan hari ini, dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin. Sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan, disembuhkan dari luka batin. Menjadi keluarga-keluarga yang damai dan sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 451, Bila Yesus Berada.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah di lubuk sanubari hati kami satu persatu. Dalam Yesus Kristus kami memohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Yesus menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalasnya sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, boleh kami sampaikan sebelumnya, yaitu ada sebuah kisah nyata tentang seorang perempuan dari negeri seberang, yaitu di sebuah negara Inggris, yang mengalami luka batin tetapi pulih. Jadi ringkasan ceritanya demikian. Ada sebuah bukit Salisbury, ini di daerah Inggris, yang berpemandangan indah sekali. Nah, sekitar 20 tahun yang lalu, ada seorang perempuan bernama Valerie membeli rumah begitu pekarangannya yang menghadap bukit Salisbury yang indah itu. Nah, di atas tanah itu direncanakan nanti akan didirikan sebuah bangun yang tinggi berlantai 4. Nah, ringkas cerita, rupanya rencana membangun bangunan tinggi 4 lantai ini ditolak para tetangga. Salah satu yang menolaknya adalah Ibu Betty. Rumah Betty ini persis bersebelahan dengan tanah Valerie. Padahal Valerie sudah minta izin baik-baik kepada para tetangga, bahkan izinnya itu sampai 6 kali. Tetapi apa daya, tetap saja tidak diizinkan. Alasannya apa? Alasannya adalah bangunan yang hendak dibangun nanti terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti akan menghalangi pandangan penduduk, nanti tidak bisa melihat lagi bukit Salisbury yang indah.
Dengan keadaan ini, lalu Valeri menjadi marah. Tetapi saat itu ia tidak berdaya apa-apa. Dan penolakan ini menimbulkan luka batin dan kebencian. Valeri batal membangun bangunan 4 lantai. Lalu ia menanam bibit tanaman di sekeliling batas tanah, tetapi kegiatan menanam bibit tanaman ini oleh Valeri merupakan wujud kemarahannya kepada para tetangga. Usut punya usut, bibit yang ditanam adalah pohon konifer. Ini adalah salah satu jenis pohon cemara yang cepat pertumbuhannya. Kalau tidak dipangkas, nanti dalam waktu 5 tahun, pohon ini akan tinggi menjulang. Dan benar adanya, pohon cemara ini menjadi tinggi, dan kondisi ini membuat para tetangga yang ada di wilayah atas seberangnya tidak dapat melihat pemandangan Bukit Salisbury yang indah karena terhalang pohon yang tinggi. Nah, tidak bisa melihat termasuk Betty. Sekarang para tetangga bagaikan dipenjara oleh pohon konifer cemara yang tinggi menjulang. Nah, apa yang dilakukan oleh para tetangga? Tetangga membawa kasus ini ke pengadilan. Undang-undang menyebut pohon itu tidak bisa ditebang jika penduduk setempat kekurangan cahaya atau menutup akses masuk jalan, akses cahaya. Tetapi nyatanya pohon-pohon Valeri tidak menutup akses cahaya matahari, hanya masalahnya menghalangi pemandangan. Nah, inilah saudara-saudara kisah yang terjadi. Luka batin Valeri menimbulkan kebencian kepada tetangganya dan membuahkan kerugian, baik diri Valeri ataupun tetangganya. Valeri sakit hati, dibalas sakit hati, lalu tetangganya juga menjadi sakit hati. Nah, kisah ini saudara-saudara berbeda jauh dan bertolak belakang dengan kisah Yusuf. Yusuf punya perlakuan yang sama, pengalaman yang sama, yaitu diperlakukan buruk, bahkan mengenaskan, diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf pernah dilemparkan ke sumur yang kering. Setelah itu diambil lalu dijual. Dan selanjutnya para saudara ketika Yusuf sudah dijual di tempat yang jauh, berbohong kepada sang ayah, berbohong kepada Yakub, mengatakan Yusuf sudah mati diserang oleh binatang buas. Ya, para saudara Yusuf kejam dan tega sekali berbuat ini karena punya luka batin terhadap Yakub sang ayah. Yakub sang ayah ternyata terlalu mengistimewakan Yusuf, terlalu sayang dengan Yusuf, sampai-sampai hanya kepada Yusuf saja yang diberi jubah maha indah. Harap Bapak Ibu tahu, jubah indah itu berlengan panjang, dan orang yang mengenakan jubah panjang itu tidak dapat melakukan pekerjaan kasar. Nah, jadi dengan ini, dengan secara tidak langsung, Yusuf oleh ayahnya, Yakub, dibebaskan dari kerja berat. Nah, Yusuf disayang, Yusuf diistimewakan, karena ia adalah anak laki-laki pertama dari istri Yakub yang sangat dicintai, yaitu Rahel. Saudara, luka batin yang dialami para saudara Yusuf berawal itu dari kebiasaan Yusuf yang sering menceritakan mimpi-mimpinya. Nah, dalam mimpi itu Yesus menceritakan Yusuf menempatkan diri lebih tinggi para saudaranya. Yusuf di posisi tinggi, saudara-saudaranya seakan-akan menjadi abdi dan batur. Mimpi yang diceritakannya ternyata membawa masalah, karena merasa direndahkan oleh Yusuf,
maka saudara-saudara menjadi luka batin, yang akhirnya Yusuf dicelakai, dilemparkan ke sumur, lalu karena enggak tega mati, lalu dijual menjadi budak. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekalian, tanpa sadar, kita pun sebagai orang tua kalau tidak hati-hati juga berlaku seperti Yakub. Sang ayah Yakub yang terlalu mengistimewakan dan menyayangi salah satu atau beberapa anak. Dan saat ini kita juga diingatkan bahwa tindakan mengistimewakan anak ternyata berpotensi memunculkan luka batin di belakang hari. Nah, menarik di sini, meski Yusuf punya luka batin, tetapi ia dapat sembuh. Loh, kok bisa? Buktinya apa? Ya, Yusuf bisa sembuh dari luka batin. Jika saja Yusuf belum sembuh dan masih punya dendam dan benci, maka saat saudara-saudaranya datang ke Mesir, bisa saja Yusuf langsung balas dendam. Langsung diusirnya saudara-saudara dan tidak dikasihnya makan. Ya, Yusuf sudah mengampuni dan tidak menyimpan benci lagi. Yusuf sudah sembuh dari luka batinnya. Ya, Yusuf sama sekali tidak pernah melupakan perlakuan buruk dari para saudara-saudaranya. Perlakuan buruk saudara selalu ia ingat. Dan di ayat 17 di sini dikatakan, Yusuf menangis setelah mendengar permohonan ampun dari saudara-saudaranya. Ia kembali ingat perlakuan buruk saudara-saudaranya dulu. Saudara-saudaraku kok kejam ya dengan saya. Hal ini membuktikan bahwa ingatan atau pengalaman pahit memanglah sulit untuk dilupakan. Saudara, kita belajar dari Yusuf. Meski ia punya kenangan dan ingatan pahit, tetapi hatinya bisa dipulihkan. Yang dampaknya Yusuf bisa mengampuni para saudaranya. Kita perhatikan di ayat 20, Yusuf waktu itu berkata kepada saudaranya demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi saat ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, ternyata Yusuf memandang segala kejadian pahit, kejadian buruk, pengalaman yang buruk yang menimpanya di masa lalu sebagai bagian dari rencana Allah yang indah. Yusuf memahami ternyata Allah di sana itu loh mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa diriku. Tuhan punya maksud sendiri, yakni yang menempa kehidupannya agar ia menjadi pribadi yang tangguh dan membawa berkat bagi banyak orang. Nah, dengan pemahaman seperti ini, Yusuf bisa dikatakan mengalami herd memory atau memori yang dipulihkan. Ia memaknai luka batin yang dialaminya secara positif, bukan secara negatif. Kalau negatif diingat-ingat terus, diingat lalu ingin membalas. Tetapi di sini dimaknai dengan luka batin positif. Ketika memori Yusuf dipulihkan, ia karena selalu mengenang dengan positif, bisa mengampuni dan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf yang dulunya benci dan iri, akhirnya juga mengalami pemulihan. Saudara, ya, luka batin dapat dipulihkan dengan herd memory atau memori yang dipulihkan. Berdamai dengan masa lalu dan memandang segala sesuatu yang buruk di masa lalu sebagai bagian dari proses untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Yusuf ternyata tidak menyembuhkan luka batin dirinya saja. Ia tidak egois, tidak dirinya sendiri yang sembuh.
tetapi ia menyembuhkan luka batin saudara-saudaranya juga, yakni dengan memberikan pengampunan. Diriku sakit, lalu sekarang sembuh, lalu saya ampuni saudara-saudaraku. Tindakan Yusuf ini pada akhirnya membuat Yakub dan membuat seluruh keluarga Yakub mengalami penyembuhan dari luka batin. Dipulihkan untuk menyembuhkan. Saudara-saudara, mari saat ini kita menjadi Yusuf-Yusuf yang hidup di masa kini, yang berproses menyembuhkan luka batin diri sendiri, dan membantu anggota keluarga lain juga untuk sembuh dari luka batinnya. Mari kita memulihkan diri sendiri dan memulihkan yang lain juga. Aku pulih, keluargaku juga pulih. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mengaturkan doa syafaat. Bapa Surgawi, perkenankan kami saat ini menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami. Kami berdoa untuk para orang tua yang mencari nafkah untuk kecukupan keluarganya. Kiranya diberi kesehatan, kemampuan untuk bekerja, dan nafkah yang tercukupi. Kami juga berdoa untuk para adiuswa lansia dan para pensiunan yang menjalani hari-hari dengan tubuh yang semakin lama semakin lemah. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang tekun dalam studi, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKJ Kutoarjo. Berkatilah kami agar kami tetap konsisten dan bersemangat mewartakan Injil. Secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang terluka batin. Mampukanlah untuk mengalami pemulihan, baik diri sendiri dan pemulihan seluruh keluarga. Ya Tuhan, doa ini kami naikkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nyanyian Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia-Mu.
Mari kita mengaturkan persembahan kita dalam doa. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji PKJ 289 Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah, bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Sedang jemaat yang terkasih, kita memasuki berkat. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh. Mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu. Berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga kita tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada ceritaan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati saudara hari ini, hari esok, sampai Maranatha, Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Amin.